Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'it. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعم، نواصل في شرح كتاب النبذة في الفقه للشيخ عبد الرحمن ibn Muhammad al-Mashhur rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai dalam pembahasan syurut sihhatil wudu, syarat-syarat syahnya wudu, yang mana sudah disebutkan bahwasanya syarat syahnya wudu diantaranya adalah alma at-tahur, air yang suci dan menyucikan, dan sudah kita jelaskan atau bentuk-bentuk air, pembagian air, ya, air at-tahur yakni tahir mutahhir, dan yang kedua adalah ma at-tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak menyucikan, dan yang ketiga maun najas, air najis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kata penulis rahimahullahu taala, furudul wudu sittah. Fardu wudu itu ada 6. 6. Al-wudu secara bahasa itu dari kata al-wadha'ah yang bermakna an-nadhafah. Yang bermakna apa? Kebersihan. Bermakna kebersihan. 6. Baik. Sementara wudu secara istilah adalah ghustul a'dha al-arba'ah, ya, mencuci anggota tubuh yang 4, ghuslul a'dha'il arba'ah bihai'atin makhsusah. Bihai'atin makhsusah. Wudu secara istilah adalah ghuslul a'dha'il arba'ah, mencuci keempat anggota tubuh, ya, mencuci keempat anggota tubuh bihai'atin makhsusah, dengan cara tertentu. Ya, mencuci keempat anggota tubuh dengan cara tertentu. Yang dimaksud dengan keempat anggota tubuh di sini adalah wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki sampai ke mata kaki. Ini yang dimaksud dengan al-a'dha al-arba'ah, mencuci keempat anggota tubuh. Bihayatin makhsusah, dengan cara tertentu, ada aturannya. Ya, ada aturannya sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Misalnya harus ada niat, kemudian harus secara tertib, berurut cara berwudunya. Nah, ini yang dimaksud dengan hay'ah makhsusah. Jadi al-wudu secara istilah adalah ghustul a'dha'il arba'ah bihai'atin makhsusah, mencuci keempat anggota tubuh dengan cara tertentu. Kata beliau, furud al-wudu. Fardu wudu. Yang dimaksud dengan al-furud di sini adalah al-arkan. Yang dimaksud dengan fardu di sini adalah rukun. Apa itu rukun? Ya, rukun adalah kewajiban, ya, kewajiban dalam ibadah yang tidak syah ibadah tersebut tanpanya. Dia adalah rukun dia adalah kewajiban dalam ibadah di mana ibadah tidak syah tanpanya. Ibadah tidak syah kalau kita tidak mengerjakan rukun tersebut. Ini rukun. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, gerakan-gerakan dalam wudu atau amalan-amalan dalam wudu itu hanya terbagi menjadi 2. Ada al-furud dan ada as-sunan. Ada rukun dan ada sunnah. Tidak ada yang namanya wajib al-wudu, tidak ada wajib al-wudu. Ya, yang ada hanyalah fardu, rukun, ataukah dia apa? Ataukah dia sunnah? Atau dia sunnah. Nah, dan di sini penulis hafizahullah rahimahullahu taala, karena ini adalah kitab yang ringkas, maka beliau terbatas hanya menyebutkan apa-apa yang menjadi furud al-wudu, yakni yang kalau kita sudah kerjakan ini maka wudu kita sudah syah, paling minimal sudah syah paling minimal. Ya, untuk menyempurnakan wudu kita harus mengerjakan apa? Untuk mendapatkan pahala tambahan dan menyempurnakan wudu itu dilakukan apa? Harus melakukan yang sunnah-sunnah. Ya. Tapi seandainya ada seorang berwudu hanya melakukan fardu wudu saja, melakukan arkanul wudu saja, maka wudunya sudah syah walaupun dia tidak melakukan yang
sunnah-sunnah. Baik. Dan ini yang dijelaskan oleh penulis, akan disebutkan di sini oleh penulis hafidhahu rahimahullahu taala. Kata beliau furudul wudu, yakni arkanul wudu sittah. Rukun wudu itu ada 6. Rukun wudu ada 6. Kita sudah sebutkan kalau salah satunya tidak ada, maka wudunya tidak syah. Harus ada 6-6-nya ini. Al-awwal, rukun wudu yang pertama adalah an-niyah inda ghustil wajah. Hukum wudu yang pertama atau rukun wudu yang pertama adalah niat ya ketika mencuci muka. Ketika mencuci muka. Ya, ini apa namanya? Rukun qalbi. Ini rukun yang bersifat amalan qalbi karena yang berniat adalah hati. Ya. Apa itu niat? Niat kata para ulama adalah qasdul fi'li muqtarinan bil amal. Ya. Qasdul fi'li muqtarinan bil amal atau bil fi'il. Ya, qasdul fi'li muqtarinan bil fi'il. Niat adalah memaksudkan suatu fi'il, perbuatan, memaksudkan suatu perbuatan di mana maksud ini dimunculkan dalam hati muqtarinan bil fi'li, bersamaan dengan melakukan amalan tersebut. Ya. Bersamaan dengan melakukan amalan tersebut. Misal kalau kita berbicara mengenai amalan sehari-hari, sekedar untuk memperjelas niat. Saya mau makan, ya. Maka kapan ya seorang dikatakan niat makan kalau dia memunculkan dalam hatinya niat makan bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan dia memasukkan makanan ke mulutnya. Ketika dia menyiapkan makan di mulutnya dan dalam hatinya mengatakan, saya mau makan, ya, ini saya mau masukkan ini ke mulut, ini saya mau makan, maka ini namanya niat. Kenapa? Karena niat adalah memaksudkan, meniatkan, ya, menginginkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, di mana keinginan ini muncul bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan perbuatan itu pertama kali, ya, bersamaan dengan perbuatan tersebut. Nah, kalau misalnya dia ingin mengerjakan amalan yang lain, ya, dia ingin mengerjakan amalan yang lain, maka dikatakan niat, ya, dikatakan niat kalau keinginan dia untuk mengerjakan perbuatan tersebut muncul dalam hatinya ketika pertama kali atau bersamaan dengan dia mengerjakan perbuatan tersebut. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan niat. Jadi qasdul fi'li muqtarinan bil fi'l. Bahwa niat adalah apa namanya? Keinginan, ya, keinginan untuk mengerjakan sesuatu di mana keinginan ini muncul bersamaan dengan amalan tersebut. Nah, ini niat. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa niat itu tempatnya di hati karena dia adalah keinginan. Dia adalah qasdu. Apa itu qasdu? Maksud. Maksud, keinginan. Kapan kita menginginkan sesuatu, ya, maka dikatakan kita memaksudkannya. Maka niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan, bukan di mulut. Ya, bukan di mulut. Niat itu tempatnya di hati, keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Ya, kemudian apa? Muqtarinan bil fi'il. Bahwa nanti dikatakan niat kalau maksud mengerjakannya itu bersamaan dengan perbuatannya. Ya. Kapan niatnya, kapan maksudnya duluan ada, baru perbuatannya belakangan, itu bukan niat namanya. Misalnya saya memaksudkan, sekarang saya lapar, saya mau makan. Maka ketika dalam hati saya katakan, oh saya mau makan. Tapi makannya sebentar, nanti 5 menit berikutnya, maka keinginan saya makan ini bukan niat namanya. Ini namanya apa? Al-azm. Ini namanya tekad. Tekad. Ya. Jelas ya? Kalau saya bilang saya mau apa namanya? Tidur. Kapan? Sebentar lagi. Belum sekarang. Maka dalam hati saya ketika saya bilang, oh saya mau tidur, ini namanya azam, bukan niat. Niat itu adalah ketika keinginan kita muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut. Muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut. Ya. Nah kalau misalnya masalah sholat, kita akan terangkan juga nanti. Kalau sekarang berkumandang azan di masjid, ya, kemudian saya dari rumah atau antum misalnya dari Sakan, ya, ketika mendengar azan dalam hati muncul apa? Saya mau pergi sholat, saya mau sholat. Ya. Maka munculnya keinginan sholat dalam hati itu bukan niat. Kenapa? Kamu belum mau sholat sekarang, kamu masih harus pakaian, kamu harus pergi wudhu, kamu harus wudhu, ya belum. Masih perlu berjalan ke masjid, belum, bukan niat namanya. Itu namanya apa? Namanya azam. Itu baru namanya azam, tekad, tekad mau sholat. Kapan niat sholat dianggap, kapan keinginan untuk sholat nanti dianggap niat? Kalau kamu memunculkan niat sholat di awal kali bersamaan dengan kamu sholat. Ya. Apa gerakan pertama pembuka sholat? Yaitu apa? Takbiratul ihram.
Ya. Maka nanti dikatakan niat salat ketika kamu takbir Allahu Akbar dalam keadaan di dalam hatimu kamu mengatakan saya mau salat. Nanti kita akan terangkan bagaimana kaifiat niat. Jelas ya? Adapun sebelum kamu takbiratul ihram, kamu munculkan niatmu, kamu munculkan keinginan mau salat sebelum takbiratul ihram, maka ini bukan niat. Ini bukan nih niat. Maka kita bisa katakan bahwasanya niat itu ya, niat itu adalah keinginan untuk mengerjakan sesuatu bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan rukun pertama dari ibadah yang mau dikerjakan. Bersamaan dengan apa? Rukun pertama dari ibadah yang akan dikerjakan. Ya. Dalam hal ini, rukun pertama dalam wudu dari 4 anggota tubuh adalah wajah. Dari 4 anggota tubuh yang mau dicuci, yang paling pertama adalah wajah. Karena itulah niat dalam wudu nanti dianggap syah kalau niatnya itu dimunculkan ketika mencuci wajah. Makanya kata beliau, al-awwal an-niyatu 'inda ghuslil wajah. Ya. Rukun pertama dalam wudu adalah niat. Ya. Kapan dikatakan niat dalam wudu? Kalau niatnya dimunculkan dalam hati ketika mencuci wajah. Ketika mencuci apa? Mencuci wajah. Jelas sampai sini ya? Nah, maka niat yang dimunculkan dalam hati, saya mau wudu, tapi dia munculnya sebelum mencuci wajah, maka itu bukan niat wudu. Ya, itu bukan niat apa? Itu bukan niat wudu. Jelas? Nah, niat yang dimunculkan dalam hati, ya, niat yang dimunculkan dalam hati, niat mau wudu sebelum saya mencuci wajah, itu bukan niat wudu. Itu belum teranggap niat yang fardu. Contoh, saya datang ke keran, ya, saya ke keran air masjid. Kemudian ketika saya mencuci tangan saya mengatakan saya niat fardul wudu, saya niat wudu. Ya, maka ini belum dianggap niat yang syah. Kapan niat wudu yang syah? Nanti ketika mencuci wajah. Nanti ketika apa? Mencuci wajah. Jelas sampai sini? Ini dulu. Kita bicarakan mengenai kapan waktu berniat. Jadi waktu berniat itu bukan sebelum mengerjakan ibadah, tapi ketika sedang mengerjakan ibadah. Ketika sedang mengerjakan ibadah. Jelas ya? Taib. Ini kata beliau, kata penulis rahimahullahu taala, rukun wudu yang pertama adalah berniat ketika mencuci wajah. Jadi kita sudah mengetahui niat itu adalah amalan hati, niat itu maksud, keinginan untuk mengerjakan sesuatu, dan letak niat itu atau waktu niat itu, ya, waktu niat itu dimunculkan ketika mencuci wajah. Ketika mencuci apa? Mencuci wajah. Taib. Sekarang pertanyaan berikutnya, kita sudah mengetahui bahwa niat hukumnya rukun. Rukun tanpa niat tidak syah. Ya, tidak syah wudunya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kaifiat niat itu? Bagaimana apa yang saya katakan dalam hati saya? Ya, kalau mau mudahnya niat ya bicara dalam hati, ya gitu aja kan. Niat itu kita bicara tapi bicara dalam hati. Bicara dalam hati itu kan niat namanya. Itu kan namanya apa? Maksud, keinginan. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau lakukan ini, saya melakukan itu, saya mau melakukan ini. Itu namanya apa? Itu namanya al-qasdu, maksud. Nah, ucapan seperti ini dalam hati kalau diucapkan ketika di awal wudu itu namanya, ketika mencuci wajah itu namanya niat wudu. Baik. Sekarang bagaimana niatnya? Apa yang kita katakan dalam hati kita ketika kita berniat? Nah, ada beberapa kaifiat yang boleh digunakan, yang syah digunakan ketika seorang berniat. Misalnya dia gunakan dalam hati dia berkata dalam hatinya, dia katakan nawaitu nawaitu raf'al hadas. Ya. Misalnya dia mencuci wajah, dia ambil air, kemudian ketika dia mencuci wajahnya, dia mengatakan apa? Nawaitu raf'al hadas. Dalam hatinya, nawaitu raf'al hadas. Saya niat mengangkat hadas. Ya, dan ini hadas tidak perlu dirinci, hadas besar atau hadas kecil. Karena hadas secara urf syariat, ya secara urf di kalangan para ulama ketika dikatakan hadas, maka maksudnya adalah hadas kecil. Maksudnya adalah hadas kecil. Baik. Maka caranya berniat ketika kita mengambil air untuk muka, ketika kita mencuci wajah, bersamaan dengan mencuci wajah, kita munculkan dalam hati kita apa? Nawaitu raf'al hadas. Saya berniat mengangkat hadas. Jelas ya? Ini yang pertama. Niat mengangkat hadas. Atau niat wudu. Dikatakan nawaitul wudu. Selesai. Ya. Cukup niat wudu saja. Kenapa? Kenapa tidak perlu ditambah embel-embel yang lain? Tidak wajib ditambah embel-embel yang lain. Karena wudu ini adalah suatu amalan yang tidak ada kemiripannya pada amalan-amalan kebiasaan sehari-hari. Beda dengan mandi wajib. Mandi wajib kan ada miripnya, mandi biasa. Nanti kita akan terangkan bagaimana kaifiat mandi wajib. Beda dengan cara mandi dengan wudu. Beda caranya. Kalau wudu, tatkala tidak ada amalan-amalan
keseharian yang mirip gerakannya dengan wudu, maka cukup dengan kalimat wudu. Itu sudah mengcover niat. Nah, ketika saya ambil air, saya katakan, ketika saya mencuci wajah, saya katakan nawaitul wudu. Maka itu sudah dianggap niat. Jelas sampai sini? Ya, itu sudah dianggap nih niat. Baik. Ini berkenaan dengan al-wudu. Nah, jadi kata beliau rahimahullahu taala, rukun wudu yang pertama adalah niat ketika mencuci wajah. Niat ketika mencuci wajah. Ya. Jadi kita sudah pelajari apa itu niat, kemudian kapan waktu berniat, ya, kapan waktu berniat, di mana berniat dan kaifiat berniatnya. Bagaimana caranya? Apa ucapan yang dimunculkan dalam hati. Ya. Nah, maka di sini kata para ulama, kalau dia misalnya agak kesulitan memunculkan niat wudunya bersamaan dengan mencuci wajah, maka dia bisa apa namanya? Bisa berniat sesaat sebelumnya, ya, tapi tetap menjaga keinginan itu ketika mencuci wajah. Ya. Misalnya dia sudah cuci tangan, sudah kumur-kumur, pas mau mencuci wajah, dia sudah ngambil air, kemudian dia katakan saya niat wudu, seraya dia mempertahankan niat tersebut di dalam hatinya ketika dia mencuci wajahnya. Nah, intinya tidak dibatalkan. Intinya dia tidak menghilangkan niat untuk berwudu dari dalam hatinya ketika dia mencuci wajah. Taib. Ada kulihal, ya, ini mungkin sedikit agak sulit untuk dipahami oleh sebagian orang, tapi intinya simpelnya seperti itu. Munculkan niat wudu ketika kamu mencuci wajah, selesai masalah. Itu hal yang mudah insyaallah taala. Ya. Nah, karena itulah mungkin sebagian fuqaha ketika menganggap ada mungkin masyarakat awam atau orang-orang awam yang agak sulit bagi mereka untuk memunculkan niat wudu itu, maka mereka mengatakan dianjurkan bagi dia untuk mengucapkannya. Walaupun bukan rukun wudu, bukan syarat syahnya wudu, diucapkan niat, enggak. Pengucapan niat itu hanya untuk membantu memunculkan dalam hati tadi. Karena tadi tidak semua orang kadang langsung bisa memunculkan niat dalam hati. Kadang dibutuhkan bantuan dari lisan. Makanya para ulama mengatakan bahwa disunnahkan mengucapkan niat untuk membantu, bukan disunnahkan, dianjurkan, mustahab. Ya, dianjurkan melafalkan niat untuk membantu di dalam hati. Artinya apa? Kita katakan kalau memang dia sudah bisa memunculkan niatnya dalam hati tanpa butuh bantuan mulut, ya sudah, nggak usah diucapkan niatnya. Nggak usah diucapkan apa? Diucapkan niatnya. Jelas sampai sini? Baik. Ini rukun yang pertama, niat ketika mencuci wajah. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya niat wudu ketika mencuci wajah, ya, lantas apa hukumnya cuci tangan sama kumur-kumur? Ya. Dia kan belum, kalau begitu belum masuk gerakan wudu. Karena saya niat wudunya ketika mencuci tangan. Mencuci muka. Kita katakan untuk cuci tangan dan kumur-kumur, niatnya dari awal adalah niat sunnah wudu. Niat sunnah wudu. Karena kan cuci tangan itu sunnah wudu. Kumur-kumur sunnah wudu. Ya. Kumur-kumur sunnah wudu. Sementara wudunya, rukun wudunya itu dimulai dari mencuci wajah. Maka disitulah letak wudu berada. Ya, wudu niatnya terletak ketika mencuci wajah. Maka kalau kita praktekkan, masalah saya sudah siap. Kita sudah katakan tadi bahwa niat itu ketika melakukan amalan. Jadi misalnya saya buka keran, ya, saya buka keran atau saya ambil air, ditembak, kemudian saya akan menciduk air keluar. Maka ketika saya kita pakai keran saja biar lebih mudah. Ketika saya taruh tangan saya di bawah keran, kemudian saya ingin mencuci tangan saya, maka di situ saya munculkan niat apa? Niat sunnah wudu. Niat sunnah wudu. Niat sunnah wudu, cuci tangan. Ya, itu saja, satu kali saja. Untuk kumur-kumur enggak usah diniatkan lagi karena kan sudah ikut di sunnah wudu tangan tadi. Ya. Jadi ketika dia membaca ketika dia mencuci tangannya, maka bersamaan dengan cuci tangan pertama kali dalam hatinya apa? Ini niat sunnah wudu. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Makassar, bahasa Arab terserah. Karena niat itu kan dalam hati, enggak dilihat bahasanya bahasa apa. Ya. Tadi misalnya nanti kita terangkan ya. Jadi ketika mencuci tangan, dia niatkan ini niat sunnah wudu. Niat sunnah wudu, kumur-kumur, ini kan sunnah wudu ya, tidak perlu diniatkan, dia sudah ikut ke tangan tadi, satu kali niat saja. Ya, ketika cuci tangan, dia meniatkan dalam hatinya bersamaan dengan cuci tangan, dia mengatakan ini sunnah wudu dalam hatinya. Kemudian kumur-kumur. Nah, ketika cuci wajah, dia Nah, ketika dia ingin membasuh air ke wajahnya, dia meniatkan dalam hatinya niat fardul wudu atau niat al wudu atau niat raf'ul hadas. Ya, salah satunya tadi, apakah niat raf'ul hadas atau niat fardul wudu atau niat wudu saja. Itu salah satunya, cukup.
Jelas sampai sini ya? Ya. Nah, dia mau pakai bahasa Indonesia, pokoknya dalam hatinya ketika cuci wajah, ini niat fardu wudu, ini niat wudu, saya niat mengangkat hadas, mau pakai bahasa Makassar terserah. Ya karena sekali lagi bahasa dalam niat tidak ditentukan. Intinya adalah maksud, dan maksud bisa pakai bahasa apa saja, tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi saya ulangi, ketika mencuci tangan dia berniat sunnah wudu, kumur-kumur. Kemudian ketika wudu, ketika mencuci wajah dia niat apa? Dia niat wudu atau fardul wudu atau raf'ul hadas, mengangkat hadas. Nah, ini rukun yang pertama dari wudu yaitu an-niyah. Kata beliau rahimahullahu taala, rukun yang pertama adalah an-niyatu inda ghusl wajh. Niat ketika mencuci wajah. Dengan aturan yang sudah kita sebutkan. Tsumma qala rahimahullahu taala as-sani, rukun wudu yang kedua, ghuslul wajhi jami'ahu aw jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinil lihyatil kathifah wal aridainil kathifain. Kata beliau, rukun wudu yang kedua, mencuci wajah semuanya. Ghuslul wajhi jami'ihi, mencuci wajah semua bagian dari wajah. Mau itu rambut, bulu yang tumbuh di atas di atas wajah, atau basharan atau kulit, au batinil lihya, bagian dalam apa namanya janggut yang kasifah, yang tebal, yang lebat, wal aridaini al kasifain, dan cambang yang lebat. Baik, sebelumnya apa itu wajah? Wajah itu adalah apa yang nampak dari lawan bicara kita ketika kita hadap-hadapan dengan dia. Yang para ulama memberikan batasan, wajah itu panjangnya atau tingginya dari tempat tumbuh rambut yang normal ya sampai ke dagu. Sampai ke dagu. Itu tingginya. Adapun lebarnya dari telinga satu ke telinga kanan ke telinga kiri. Dari telinga kanan ke telinga kiri. Maka semua daerah di antara itu namanya apa? Al-wajh. Dan kata beliau rukun wudu adalah mencuci wajah semuanya. Semuanya. Nah, kalau kita katakan semuanya, ya, kita katakan semuanya berarti apa? Berarti ketika kita mencuci bagian atas di sini, itu harus ada bagian rambut yang kena. Karena kalau kita mau mengenakan semuanya, itu harus nyebrang ke rambut. Kan begitu, harus nyebrang ke rambut. Demikian pula kalau kita mau mencuci sampai ke bawah ini, dagu ini, lingkaran dagu ini, apa namanya, batasan dagu ini, maka mau tidak mau kita harus mencuci sedikit bagian bawah dagu ini. Bagian bawah dagu, walaupun dia bukan bagian dari wajah, tapi kalau kita mau cuci sampai di ujung, harus menyeberang ke bawah. Demikian pula ketika kanan dan kiri telinga, ketika kita katakan wajib mencuci sampai ke sini, maka mau tidak mau pasti ada telinga yang kena air, nggak mungkin tidak. Harus nyebrang ke sebelah. Ya, kaidahnya apa? Ma la yatimul wujub, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna tanpa itu, maka itu juga hukumnya wajib. Ketika tidak sempurna mencuci bagian atas wajah, kecuali mencuci sebagian dari rambut, maka ya, pasti ada rambut yang kena, maka mencuci sebagian rambut juga wajib di sini. Supaya kena semuanya wajah. Ketika tidak sempurna mencuci semua bagian wajah di bawah, kecuali masuk nyebrang ke bawah ini, ke bawah dagu, maka harus juga cuci di situ. Ketika tidak sempurna mencuci wajah kanan dan kiri, kecuali mencuci telinga, maka mau tidak mau harus kena telinga. Jelas? Ini apa namanya? Daerah wajah namanya. Semuanya harus dicuci kata beliau. Jami'ihi. Tidak boleh ada yang tidak kena. Kapan ada orang mencuci wajah, kemudian bagian sini tidak kena air, bagian di bawahnya ini kadang tidak kena air, maka hukumnya tidak syah wudunya. Atau ada bagian dekat telinga sini, apa di bagian pipi tidak kena air, atau ada bagian dagunya, atau ada bagian atas yang tidak kena air, maka wudunya tidak syah. Karena itulah ketika mengambil air betul-betul harus didorong ke semua bagian wajahnya. Ya, diambil air. Kemudian dikenakan seluruh apa namanya bagian wajahnya. Lubang hidung dan bagian dalam mulut itu tidak termasuk dalam wajah. Lubang hidung dan bagian dalam mulut itu tidak termasuk wajah, ya. Yang bagian wajah sampai sini saja, yang kelihatan dari luar. Karena itulah para fuqaha mengatakan bibir atas itu bagian dari wajah, karena kan ketika kita diam kelihatan sedikit ini. Ini juga dicuci. Kenapa? Karena dia terlihat dari depan. Ya, dia terlihat dari depan. Maka bibir atas kita ini bagian dari bagian merah ya, yang merah di atas bibir ini, bagian bibir atas, ini juga bagian dari wajah, maka dicuci seluruhnya. Dicuci seluruhnya. Semuanya. Tidak boleh ada yang luput sedikit pun. Kapan ada yang luput dari air sedikit, walaupun sedikit, maka wudunya tidak syah, yang akan berimbas pada sholatnya tidak syah. Berimbas pada sholatnya tidak syah. Jelas ya? Baik. Kata beliau semuanya, sya'ran wa basyaran.
rambut, ya, semua rambut, bulu yang tumbuh di apa namanya? Di nam di wajah, ya, wa basyaran, dan juga kulit. Tapi kita bahas kulit dulu. Basyaran, semua kulit kita harus kena. Ya. Semua kulit kita harus kena. Nah, kalau ada yang seperti kita sudah sebutkan kemarin, syarat syahnya wudu adalah ada mulmani. Tidak boleh ada zat benda asing atau zat lain yang melekat pada kulit yang menghalangi air kena ke kulit. Kapan ada itu maka wudunya tidak syah. Demikian pula di wajah. Harus diperhatikan kalau ada coretan polpen yang bisa jadi coretan tersebut. Bisa jadi ya, saya tidak katakan semuanya. Bisa jadi itu menghalangi air masuk, maka dihilangkan terlebih dahulu. Nah, karena harus terkena seluruhnya. Harus kena apa? Kena seluruhnya. Baik. Kata beliau, ini ketika mencuci wajah semua rambut, ya, semua apa? Semua rambut yang masuk dalam daerah wajah. Para fuqaha menyebutkan ada sekitar 20 jenis rambut. Ya, 20 jenis rambut yang tumbuh di wajah. Dalam bahasa Arab kan namanya beda-beda. Ya, ini alis, bulu mata, kan begitu ya, macam-macam. Ya, kemudian ada cambang di sini. Ya, kemudian ada apa namanya ini? Anfaqah, ya, anfaqah, kemudian ada lihya. Ya, ini janggut yang di sini. Ini bukan janggut yang di bawah bibir bawah, ini bukan janggut namanya. Ini anfaqah. Ya, ini anfaqah. Kemudian apa? Ada janggut macam-macam. Ya. Bulu mata saya kan 2, alis 2. Totalnya semua ada 20 pokoknya. Nah, ala kulihal, semua sya'ran, semua rambut yang tumbuh di atas wajah ini semuanya harus dicuci luar dan dalamnya. Harus kena air, luar dan dalamnya. Ya, luar dan dalamnya. Yakni sampai ke bagian apa? Bagian kulit di baliknya. Ya, kumis. Ya, karena itulah disunnahkan untuk mencukur kumis. Ya, apakah dicukur habis atau dicukur sedikit apa sebagiannya yang melewati bibir. Ala kulli hal, ketika mencuci wajah maka air dipastikan masuk ke apa? Bagian belakang kumis tersebut, di kulitnya. Ya, semuanya. Demikian pula alis. Ya, alis ini kan tidak terlalu tebal ya. Mudahlah air masuk ke salah-salahnya itu. Mudah air masuk ke salah-salahnya. Bukan hal yang menyulitkan. Demikian pula kumis. Ya, bukan hal yang sulit untuk mengenakan air masuk ke air ke basyar, ke kulit yang ada di balik dari apa? Kumis tersebut. Makanya kata beliau, basyaran, semua kulit di daerah wajah ini semuanya harus kena air. Ya. Demikian pula apa? Sya'ron, semua rambut yang tumbuh di apa? Tumbuh ya di atas apa? Di atas wajah ini semuanya harus kena air. Ya. Kecuali 2. Kata beliau, illa batinil lihyatil kasifa wal aridainil kasifain. Kecuali janggut dan apa? Apa ini? Cambang ya, ini brewok ini yang tebal. Ini ada 2 pengecualian. Jadi kita semua rambut, ya, semua rambut yang tumbuh, semua rambut ataupun bulu yang tumbuh di wajah, luarnya dalamnya harus kena air semuanya. Luarnya dalamnya kena air seluruhnya. Harus dicuci semuanya. Luarnya dalamnya. Semuanya. Kecuali untuk janggut dan cambang ini ada perincian hukum. Ada rincian hukum. Apa rinciannya? Untuk janggut dan cambang, ingat janggut dan cambang saja. Adapun kayak anfaqa di sini, kumis, ini semuanya masuk ke hukum yang pertama. Semuanya harus kena luar dan dalamnya. Luar dan dalamnya. Permukaan dan dalamnya. Nah, adapun untuk janggut dan apa namanya cambang ini, maka dirinci kata beliau. Kalau janggutnya itu dan cambangnya itu al-arid namanya, al-arid ya. Kalau lihya, janggut dan aritnya itu lebat, ya, lebat, maka yang dicuci cukup bagian luarnya saja, tidak perlu sampai bagian dalam. Misalnya janggutnya lebat, maka cukup bagian luarnya saja. Cukup bagian luarnya saja. Jelas sampai sini ya? Nah, demikian pula kalau lebat, maka cukup bagian luarnya. Itu kalau lebat. Tapi kalau tipis, maka harus sampai ke bawah, harus sampai ke kulitnya. Kalau tipis, misalnya cambangnya tipis, janggutnya tipis, maka harus apa? Ini dagu di bawah janggut ini harus kena. Kapan tidak kena, tidak syah wudunya. Dagu yang ada di bawah janggut ini, karena kalau janggutnya tipis, maka apa? Harus kena air sampai ke kulitnya. Jelas sampai sini? Jadi kesimpulan, semua rambut ya yang tumbuh di atas wajah semuanya wajib dicuci luar dalamnya, permukaannya atau di dalamnya. Ya. Kecuali 2 yang ada rincian untuk janggut dan arit. Untuk janggut dan arit ini, kalau dia tebal, maka cukup dicuci bagian luarnya saja.
Dan tapi kalau dia tipis, maka harus air masuk sampai ke kulitnya. Ya, harus air masuk sampai ke kulitnya. Tidak cukup bagian luar janggut saja misalnya, padahal janggutnya tipis. Taib. Nah, sekarang pertanyaannya, apa perbedaan, apa batasan janggut ataupun arit itu tebal atau tipis? Kata para ulama, perbedaannya adalah kalau ketika kita berhadapan dengan orang ini, dia punya janggut, dia punya cambang, kita bisa melihat bagian dalam kulitnya, kita bisa melihat kulit di balik janggutnya atau kulit di balik cambangnya, ya, dalam majelis takhatub, ya, ini jarak-jarak normal lah kalau orang berbicara bagaimana sih, bukan terlalu jauh, bukan juga terlalu dekat, ya jarak-jarak orang ngobrol biasa. Orang ngobrol biasa itu namanya majelis takhatub. Majelis takhatub ini jarak-jarak normal kalau kita berbicara, kan kalau kita berbicara bukan terlalu rapat, enggak juga terlalu jauh. Jarak-jarak normal, ketika kita berhadapan dengan orang, kita bisa lihat kulit di balik janggutnya atau kulit di balik aritnya, cambangnya ini, maka berarti itu tipis. Karena kalau dia tipis, maka harus kena air di dalamnya. Ya. Tapi kalau kita berhadapan-hadapan, kita tidak bisa lihat kulit di balik janggutnya, maka itu tebal. Kalau dia tebal, maka cukup cuci bagian luarnya saja. Cuci bagian luar janggutnya saja. Ya, bagian luar cambangnya saja. Ya, kalau mau lihat sendiri ya, tinggal berdiri di cermin. Berdiri di cermin dengan jarak normalnya seperti orang berbicara, terus lihat sendiri apakah kelihatan kulitnya atau tidak. Kalau kelihatan, maka wajib cuci dalamnya karena itu tipis. Kalau tidak kelihatan kulitnya, maka itu tebal. Cukup cuci bagian luar saja. Jelas ya? Ini rukun wudu yang kedua, mencuci wajah. Taib. Kemudian rukun wudu yang ketiga, qala rahimahullahu taala as-salis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaiha hatta tahtal adfar. Rukun wudu yang ketiga adalah mencuci al-yadain ma'al mirfaqain, tangan bersama dengan siku. Jadi siku masuk dicuci. Ya, siku masuk dicuci. Tangan sampai siku. Ya. Batasannya adalah dari ujung jari ya, sampai melewati siku. Jadi siku masuk. Siku apa? Siku juga masuk. Ini dicuci semuanya. 6. Jelas ya? Jadi dari ujung jari sampai ke siku. Ini semua dicuci. Masuk siku. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abu Hurairah Imam Muslim bahwa Nabi SAW mencuci ketika tangan sampai siku sampai ke pertengahan antara bahu dengan siku. Sampai ke sini beliau mencuci. Berarti kan masuk siku juga. Masuk siku. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, mencuci kedua tangan ma'al mirfaqain sampai ke siku. Ya. Wa ma 'alaiha, dan semua rambut yang tumbuh di atasnya. Kalau ada rambutnya apa dicuci semuanya. Ya. Dicuci itu semuanya. Misalnya ada seorang yang ya maaf misalnya ada tanda lahirnya, misalnya tanda lahir hitam-hitam, ada rambut di situ. Nah, itu harus kena cuci semua bagian dalamnya. Ya. Harus kena cuci semua bagian dalamnya. Tebal maupun tipis harus kena. Harus kan kena bagian kulitnya semuanya. Taib. Sudah. Kata beliau, wa ma 'alaiha hatta tahtal afar, sampai di bawah kuku. Ya. Jadi perhatikan ya, cuci tangan di awal wudu itu, cuci tangan yang sampai pergelangan tangan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sementara yang rukun adalah tangan sampai siku. Kadang termasuk kesalahan orang kalau berwudu, ketika dia sudah cuci tangannya di awal, ya ketika tangan sampai siku tinggal ini sampai sini saja dicuci. Ini telapak tangan tidak dicuci lagi. Ini kesalahan yang fatal. Tidak syah wudunya kalau seperti itu. Jelas ya? Maka ketika berwudu atau ketika mencuci tangan sampai siku, ini dicuci ulang lagi dari ujung jari sampai ke siku. Ya, tidak cukup dengan cuci tangan di awal tadi, ya, di awal wudu kemudian pas tangan sampai siku cuman dari pergelangan sampai sini saya cuci. Itu tidak syah wudunya. Jelas ya? Kata beliau jadi dicuci semuanya. Hatta tahtal afar, sampai di bawah kuku. Yang dimaksud di bawah kuku di sini bukan di belakang kuku ini ya. Tentunya bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud belakang kuku adalah kulit yang ini nih. Ya, kulit yang ini nih. Kita tahu kan kita punya batasan kuku ya. Biasanya kalau kuku sudah panjang ada batasannya itu. Ada batasannya warna kulit kuku yang ini sama di atasnya. Itu biasanya bagian yang aman untuk dipotong. Sudah sampai situ bisa dipotong. Nah, kulit misalnya ada orang kukunya panjang. Kukunya panjang melewati batasan kulit batasan ujung jari ya. Kukunya panjang. Maka kulit yang terdapat di belakang kuku yang panjang itu yang melebihi itu wajib dicuci. Itu juga wajib masuk dalam tangan sampai siku yang juga wajib dicuci. Kapan tidak dicuci maka tidak syah wudunya. Misalnya saya punya kuku panjang sampai ya panjang sedikit misalnya. Kemudian otomatis kan ada bagian kulit yang ini
Yang seharusnya kalau kuku saya pendek, ini kulit kelihatan, tapi gara-gara panjang tertutupi. Nah, maka bagian dalam kulit itu harus dicuci. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Karena itulah dimakruhkan memiliki kuku yang panjang, setiap panjang dipotong supaya apa? Tidak mengganggu ketika wudhu. Tidak mengganggu ketika wudhu. Supaya semua bagian kulit yang ada di ujung jari, bukan di belakang jari, tapi di ujung jari itu kena. Ya, kenapa? Karena kalau panjang kukunya akan ada bagian kulit yang tertutupi dan itu bisa jadi menghalangi air wudhu. Apalagi kalau ada kotoran kukunya. Nah, ini kotoran kuku wajib dihilangkan karena menghalangi apa? Menghalangi sampainya air wudhu ke kulit. Jelas sampai sini? Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala hatta tahtal afar, sampai kulit di bawah kuku. Jadi ini maksud di bawah kuku bukan di bawah kuku yang normal ya, tapi kalau ada orang punya panjang kukunya, maka kelebihan ini kulit yang ada di baliknya itu harus dicuci. Ya. Itu kulitnya harus dicuci. Kenapa? Karena itu asalnya tidak diizinkan. Ya, walaupun hukumnya bukan haram, ya, karena disunnahkan seorang itu potong kuku, ya hukumnya panjang kukunya ya makruh. Ya, walaupun tidak haram, tapi hal tersebut dimakruhkan dan itu termasuk perkara yang tidak diizinkan. Ya, jelas sampai sini. Maka kuku yang bagian kulit yang terdapat di balik atau di bawah kuku yang panjang melebihi dari batasan normalnya, maka ini juga wajib untuk dicuci. Nah, taib, ini tangan sampai siku. Kalau ada orang terpotong tangannya, ya terpotong tangannya misalnya dia mencuri kemudian kepotong tangannya, maka selama masih ada bagian yang tersisa, ya maka wajib dicuci yang tersisa tersebut. Ya, al-maisur la tasqutu bil ma'sur. Apa-apa yang susah tidak boleh digugurkan. Apa-apa yang masih bisa dikerjakan tidak boleh digugurkan hanya gara-gara sebagiannya tidak bisa dikerja. Ada orang terpotong tangannya, kewajibannya kan ujung jari sampai ini, tapi terpotong tangannya, enggak ada. Ya, maka cuci saja yang memungkinkan. Jangan karena tidak bisa dicuci semuanya akhirnya ya enggak dicuci sama sekali. Kita katakan yang memungkinkan pergelangan sampai ini kamu masih ada. Maka cuci yang masih ada. Kalau terpotong sampai di sini misalnya, ya, tengah sini, maka potong sisanya. Kalau semua terpotong tinggal siku, maka siku tetap dicuci. Karena siku masih bagian dari rukun wudu. Semua terpotong tapi sikunya masih kelihatan, sikunya wajib dicuci. Jelas ya? Kanan dan kiri seperti itu. Kanan dan kiri seperti itu. Perhatikan semuanya. Baik, ini rukun wudu yang ketiga. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaiha hatta tahtal afar. Dan ini perhatikan ya. Nah, terus ini untuk santri-santri yang masih kecil-kecil, ya perhatikan wudu seperti ini harus diperhatikan. Karena ini eh, tidak boleh main-main kalau berwudu. Kapan wudu tidak syah, maka sholat tidak syah. Ya, capek-capek sholat tidak ada pahalanya, bahkan berdosa, kan begitu? Bahkan berdosa. Maka diperhatikan ketika berwudu dengan benar. Ya. Dan diperhatikan bagi muallim pengajarnya ya yang mengurusinya ya yang menjaga, diperhatikan ketika berwudu. Kalau perlu diawasi sesuatu, apakah wudunya sudah benar atau tidak. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Rukun wudu selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.